Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya Agung Wiranto dalam YouTube channel Tunggul Jagat yang berisi tentang edukasi seni budaya serta tradisi lokal, yang mana kesemuanya harus saling terhubung sehingga kita bisa merasakan chemistry yang keluar dari diri kita ketika kita menjalankan seni dan budaya dengan baik, tidak melenceng dari keterangan-keterangan yang ada. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel saya atau baru menemukan video saya, silakan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan like serta share video ini supaya orang lain tahu apa yang Anda tahu dan tidak salah kaprah dalam memahami sebuah budaya yang beredar di masyarakat. Hari ini saya akan mereview sebilah tumbak, di mana tumbak ini milik dari seorang pendekar pagar Nusa ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rohim telah meminjamkan tumbaknya untuk saya review. Dan sebetulnya saya ini penasaran ya dengan tumbak ini, karena tumbak ini bagus, utuh ya, utuh, dan pamornya itu ngerawit. Di sini pamornya ngerawit. Kalau tangguh perkiraan tangguh Mataram, perkiraan ya, perkiraan tangguh Mataram ini terlihat pamornya ngerawit, tertata rapi dengan ini yang klip-klip ini ya. Ini namanya pasir malelo karena warnanya putih. Kalau ini warnanya kekuningan atau kemerahan, meskipun bersih ya, kalau warnanya kemerahan berarti istilahnya malelo kendogo ya. Lantas ini tergolong pamor apa? Di sini saya melihat ada pamor wengkon ya. Ini pamor wengkon yang di dalamnya ada pamor lain. Nah, ini yang sebelah ini adalah pamor ngulit semongko. Ini bisa dikatakan ngulit semongko, juga bisa dikatakan waswuta, tapi kalau waswuta bulatan-bulatannya kurang banyak ya, tidak hanya sedikit gini. Tapi karena ini bulatannya memanjang dan hampir terhubung satu dengan yang lainnya, maka bisa dikatakan dengan ngulit semongko. Dan sah ketika kita mengatakan ini adalah pamor waswuta. Tapi kalau seperti ini ya kelihatannya ini pamor ngulit semongko ya. Itu. Jadi bisa dikatakan tumbak ini yang pakai rangka skenan, pamornya bisa dikatakan dengan pamor ngulit semongko winengku ya, ngulit semongko winengku. Jadi ada dua pamor yang berbeda. Maksudnya winengku itu di wengkon pinggirnya ya. Jadi di tengah ada pamor, di pinggirnya ada pamor wengkon yang berada di luar, karena ini garisnya tebal sekali ya pamornya ya, itu. Lantas tuahnya bagaimana? Tuahnya pamor wengkon itu diyakini tuahnya sebagai perlindungan dari apa? Perlindungan dari godaan batin ya, perlindungan dari godaan batin, perlindungan dari, yang jelas bukan dari energi negatif, tapi lebih mengarah ke diri pribadi dari dalam hati, godaan dari dalam hati ya. Nah, karena ini adalah pamor ngulit semongko, maka godaan hati dalam hal pergaulan, dalam hal karisma. Jadi pamor ngulit semongko winengku
Jadi yang kita garis bawahi harusnya winengkunya. Maksud dari winengku itu adalah perlindungan dari godaan batin. Godaan dari mana? Nah, dari ini pamor yang di tengahnya ini. Kalau ini pamornya ngulit semongko, maka perlindungan dari godaan batin ketika kita bersosial dengan orang di sekitar. Godaan batin dari ketika kita berhubungan secara sosial dengan orang di sekitar kita. Beda lagi ketika yang winengku itu adalah waswuta. Berarti perlindungan godaan batin dari ketika kita mencari rezeki, dari rezeki yang kita dapatkan, ya. Lantas ketika kita menemui winengku yang yang pedaringan kebak atau pamor-pamor yang lain, bagaimana? Yang kita harus tahu pertama kali bukan winengkunya sebetulnya, tapi pamor yang dominan dulu, pamor yang ada di dalamnya dulu, ya. Harus kita temukan, karena winengku itu jelas sudah. Ketika kita lihat dari jauh, wah ini ada wengkonnya pinggirnya, jadi ini winengku. Ini juga seperti itu, ya kan jelas. Baru yang pertama kali kita lihat dan kita deteksi dan kita cari keterangan dari pamor yang ada di dalamnya. Itu masuk pamor waswuta, pamor daringan kebak, ngulit semongko, atau pamor largangsir, atau pamor gangeng kanyut, atau pamor-pamor yang lain, ya. Jadi winengku itu adalah perlindungan, terutama pada perlindungan yang berasal dari hati, perlindungan dari godaan yang keluar dari hati kita. Godaan tentang apa? Godaan tentang pamor yang di dalamnya. Saya ulangi lagi ya, mohon maaf ya, karena ini harus detail. Kalau enggak detail salah kaprah nanti pemahamannya. Itu, dan terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Apabila ada pertanyaan seputar pamor winengku atau pamor wengkon, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih kepada Pak Rohim, pelatih Pagar Nusa, pendekar Pagar Nusa dari PC Bangil ya. Terima kasih karena sudah meminjamkan tombaknya untuk saya review, dan mohon maaf apabila ada keterangan yang kurang tepat menurut teman-teman perkerisan yang mampir ke channel saya, karena pakem itu banyak sekali sehingga kadang saya harus memilih dan memilah keterangan-keterangan yang menyerupai itu, dan menjelaskan keterangan-keterangan yang tidak tertulis di pamor di pakem-pakem yang lain ya, itu. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.